Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Parawangsa dengan NIM 2109298 kelas 1 EPGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Cibiru. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan terkait aku, kamu, dan pendidikan kita dalam mata kuliah landasan pendidikan. Adapun dosen pengampunya merupakan Bapak Yusuf Trihelambang MPD dan juga Bapak Dr. Andes Umar MPD. Selamat menyaksikan. Aku, kamu, dan pendidikan Indonesia. Ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ki Hajar Dewantara telah memaparkan bahwa sesungguhnya fungsi dari pendidikan itu adalah ketika kita menjadi pemimpin di depan, jadilah seorang yang mampu memberi tauladan. Ketika kita berada di tengah, sama-sama merangkul, haruslah kita mampu memberikan semangat untuk maju bersama-sama. Dan ketika kita berada di belakang, harusnya kita mampu menjadi orang-orang yang mendorong orang-orang di depan kita untuk maju ke depan. Namun, apakah pendidikan kita sudah mampu menyesuaikan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana disampaikan dalam pembukaannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Sudahkah pendidikan kita membentuk manusia-manusia yang Pancasila, manusia-manusia yang memiliki nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia-manusia yang bersatu dalam persatuan Indonesia, lalu manusia yang sadar akan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta sudahkah hasil dari kepemimpinan yang dilahirkan dari pendidikan yang diberikan oleh sistem yang Indonesia lakukan menjadikan manusia-manusia yang mampu memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nampaknya kita harus banyak bertanya. Kebijakan mengganti kurikulum di setiap pergantian menteri sudahlah menjadi hal yang tak lagi asing di telinga kita. Ada apa dengan Indonesia? Bukankah ketika pergantian kurikulum membutuhkan proses dan adaptasi yang begitu panjang? Bukan hasil yang sederhana dari 1 atau 2 tahun saja. Sehingga semua ini memunculkan banyak kebingungan. Kurikulum ini rasanya menyiksa para siswa yang sedang semangat-semangatnya belajar menjadi generasi penerus perjuangan. Kurikulum yang kali ini kita lakukan rasanya belum terlepas dari warisan penjajahan, di mana kita semua dibuat menjadi manusia-manusia yang siap mengabdi kepada industri, manusia-manusia yang diberi seragam, diberikan komando, diajarkan untuk menjadi patuh, manusia-manusia yang dibungkam ekspresinya. Bukankah kita sedang bersiap untuk menghadapi era Society 5.0, di mana kemampuan-kemampuan collaboration, critical thinking, dan communication haruslah didepankan, haruslah diutamakan. Belum lagi para guru yang kita bangga-banggakan, yang kita anggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, yang kita anggap sebagai pelita kehidupan, masih mempertanyakan sebuah kesejahteraan. Masih banyak guru honorer yang tersebar di pelosok desa, yang tersebar di seluruh sudut Indonesia, bahkan hingga ke pelosok, yang memperjuangkan hak-hak belajar seluruh anak-anak bangsa. Mereka mendapatkan upah yang tidak sebanding dengan apa yang mereka korbankan. Mengajarkan bukan urusan materi, iya benar. Mendidik adalah urusan hati. Namun guru juga manusia yang memiliki kewajiban-kewajiban untuk memenuhi kebutuhan esensialnya sendiri. Program P3K
yang dicanangkan oleh Mas Menteri memberikan secercah harapan baru bagi para guru honorer, termasuk mereka yang tersebar di sana, di pelosok sana. Akan tetapi, ketika kita menghadap di depan layar monitor, jangankan untuk menjawab soal-soal teoritis, untuk menggenggam mouse saja, rasanya hati ini gugup. Rasanya jiwa ini bergetar seluruh tubuh. Karena kita di pelosok sana masih belajar mengeja. Belum lagi serangkaian sistem yang diberikan yang kerap kali membuat guru-guru kewalahan sehingga mereka tak punya waktu untuk mengabdi dengan sepenuh hati karena isi pikirannya telah kacau terdistraksi. Pandemi COVID-19 yang memaksa kita selangkah untuk jauh lebih maju menerapkan pendidikan dengan daring membuat PR baru bagi kita semua. Orang tua memiliki peran yang lebih. Di tengah kelimpungan akan PHK dan kehilangan berbagai macam pekerjaan, mereka punya beban baru, yaitu mengajar anak-anak, yang dimana kurikulumnya pun sudah guru rasakan. Ini adalah materi yang sangat menggigit, ini adalah materi yang begitu sulit. Tapi kita dipaksa. Kita sedang belajar untuk beradaptasi dengan metode daring ini. Tapi jika kita buka mata untuk jauh lebih baik lagi, di sudut sana, di pelosok sana, bahkan masih di daerah Kabupaten Bandung yang notabene kita katakan daerah yang begitu maju, masih ada sekolah-sekolah tertinggal yang memiliki keterbatasan listrik, akses jalan, dan juga akses internet. Mau dibawa kemana pendidikan Indonesia? Ada banyak fenomena yang kali ini muncul. Yang pertama, karena sulitnya pelajaran yang ada, membuat yang belajar itu ternyata bukan para siswa, namun orang tuanya. Guru menekan untuk terus mengumpulkan tugas, sedangkan orang tua tidak bisa memaksakan anaknya untuk dipaksa belajar. Bukankah school itu artinya untuk bermain? Rasanya kita sudah melenceng dari tujuan kita. Sedikitnya kita bergeser dari adat istiadat yang selama ini kita pegang, yang selama ini kita genggam, nilai kejujuran. Bagaimana pendidikan yang membohongi publik ini, bagaimana pendidikan yang membohongi diri sendiri ini mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang jujur. Lalu di mana aku? Di mana aku yang sibuk untuk mencerdaskan diri sendiri? Di mana kamu? Di mana kamu yang sibuk dengan berbagai fasilitas yang ada tanpa terketuk hati nurani? Kepada siapa kita harus menyalahkan? Kepada pemerintahkah yang sedang kelimpungan untuk mencari jalan bahkan untuk hal esensial seperti kesehatan? Atau kepada orang tuakah yang tidak memiliki keluasan pengetahuan untuk mendidik kita menghadapi zaman yang begitu menakutkan? Atau kepada diri kita sendiri yang tidak mau melangkah sendiri lebih mandiri lalu melebarkan sayap? Bukan kepada siapapun, namun ini adalah tugas kita bersama. Tugasku, tugasmu, dan tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia. Kita mampu merekonstruksi semuanya. Harapan masih ada. Semangat ini masih membara. Maka mari kita pilih dan kita lahirkan. Juga kita terlahir sebagai pemimpin-pemimpin masa depan yang jujur, yang memiliki rasa empati, yang memiliki perhatian lebih terhadap pendidikan, karena sejatinya pendidikan adalah jalan terbaik untuk menuju kemajuan bersama dalam membangun bangsa ini. Lalu, mari
Mari kita jadi manusia-manusia cerdas yang mampu menciptakan kurikulum yang sederhana, namun begitu bermakna. Mari kita bercermin kepada Finlandia. Mari kita bercermin kepada Jepang, di mana banyak manusia-manusia cerdas yang berbondong-bondong untuk menjadi pendidik. Mari kita menjadi pemimpin masa depan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi guru, baik dari segi materi maupun untuk kesederhanaan sistem yang berlaku. Lalu, mari kita menjadi manusia-manusia unggul yang mampu menciptakan generasi-generasi yang merdeka, peserta didik yang aktif, peserta didik yang bebas untuk berimajinasi, dan tentunya dibekali rasa spiritualitas, leadership, dan juga entrepreneurship. Rasanya kita ingin menyerah saja dengan berbagai permasalahan dan tekanan yang ada. Tapi mari aku, kamu, dan kita semua bergandengan tangan bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia. Kita bisa, kita bisa, kita bisa. Pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Maksimalkan seluruh potensi yang ada dalam tripusat pendidikan. Dan jadilah manusia-manusia yang memanusiakan manusia. Lekas sembuh Indonesia. Lekas sembuh seluruh tubuh pendidikanku. Indonesia membutuhkanmu. Merdeka.